Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nanda Febriani dengan NIM 22060304. Saya berasal dari kelas A4 PGSD 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori belajar. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, di sini ada tentang konsep belajar. Konsep belajar adalah suatu proses yang melibatkan perubahan tingkah laku individu sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan yang dapat mengakibatkan perubahan seperti pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Atau bisa disebut sebagai suatu proses individu untuk membangun karakter berdasarkan pengalaman dari berbagai sumbernya. Nah, di sini juga ada definisi belajar. Saya mengambil dua definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Muzakir tahun 1997. Belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada menurut Whittington, yaitu belajar adalah perubahan dalam diri individu yang dapat dinyatakan sebagai suatu kecakapan, kebiasaan, pengertian, dan apresiasi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Ada yang pertama yaitu perubahan tingkah laku. Yang kedua yaitu durasi atau waktu. Nah, durasi atau waktu ini yaitu proses belajar yang memerlukan waktu yang tidak sebentar. Hasil dari belajar tidak langsung terlihat, melainkan membutuhkan periode tertentu untuk membentuk perubahan yang signifikan. Selanjutnya, yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu belajar sering kali melibatkan interaksi dengan orang lain seperti guru, teman, dan lingkungan sosial lainnya. Proses ini membantu individu dalam memahami dan menerapkan pengetahuannya. Yang selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman belajar ini terjadi melalui pengalaman yang diperoleh dari interaksi dengan lingkungan. Pengalaman ini biasanya berupa latihan atau observasi atau juga kegiatan langsung yang dilakukan. Selanjutnya ada kesadaran, yaitu proses belajar biasanya melibatkan kesadaran individu untuk berubah dan memahami hal-hal baru. Individu yang belajar cenderung menyadari proses dari hasil dan pembelajaran yang mereka lakukan. Selanjutnya atau yang terakhir ada bersifat positif dan aktif, yaitu belajar harus menghasilkan perubahan yang positif dalam perilaku partisipasi dalam perilaku individu dan melibatkan partisipasi aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Itu ada 5. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk belajar. Terdapat 2 motivasi, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk belajar karena rasa ingin tahu atau kepuasan pribadinya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk belajar karena imbalan eksternal seperti nilai atau juga penghargaan. Kedua, ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini sangat penting dan berpengaruh terhadap pembelajaran karena bisa mendukung suatu jalannya pembelajaran. Nah, contoh lingkungan belajar yang baik yaitu ruangan yang tenang dan juga nyaman, peralatan belajar memadai, dan dukungan orang-orang di sekitar seperti keluarga dan teman.
Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang baik itu meliputi pembelajaran yang aktif seperti diskusi dan latihan, belajar kelompok untuk memotivasi, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkaya pengalaman belajar. Yang keempat yaitu kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental ini berperan penting di dalam keberhasilan belajar. Kondisi tubuh yang sehat membantu individu untuk fokus dan menyerap informasi dengan baik. Faktor-faktornya itu seperti cukup tidur, nutrisi yang baik, dan juga olahraga yang sangat teratur. Nah, yang kelima ada keterampilan belajar. Keterampilan belajar ini yaitu contohnya di dalam mengolah waktu, terus teknik membaca cepat dan juga kemampuan mengerjakan soal latihan secara rutin. Nah, selanjutnya di sini ada teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat konsep dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar. Tujuannya adalah untuk memahami dan meningkatkan efektivitas belajar, termasuk umpan balik yang efektif, pelatihan yang tepat, dan juga lingkungan yang mendukung. Nah, di sini ada 3 teori belajar. Yang pertama ada teori behavioristik, yaitu teori ini berfokus pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar. Menurut para ahli, seperti Thorndike dan Watson, belajar terjadi ketika ada stimulus yang memicu respon tertentu. Proses ini mengandalkan penguatan dan juga hukum untuk membentuk perilaku. Contohnya yaitu jika seseorang siswa berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, ia akan mendapatkan pujian yang mendorongnya untuk terus belajar. Nah, yang kedua ada teori kognitivisme, yaitu teori ini menekankan pentingnya proses mental dalam belajar seperti pemahaman, persepsi, dan pengolahan informasi. Belajar dianggap sebagai perubahan dalam cara individu memahami dan juga memproses informasi baru. Tokoh-tokoh seperti Jean Piaget dan Jeremy Brunner berkontribusi pada teori ini dengan menekankan bahwa siswa harus aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan juga refleksi. Selanjutnya ada teori konstruktivisme, yaitu teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam konstruktivisme, siswa dianggap sebagai pembelajar yang aktif, yang mengkonstruksikan pembelajaran dan pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya dan konteks sosial. Nah, pembelajaran yang efektif terjadi ketika siswa terlibat dalam aktivitas yang menantang dan relevan dengan kehidupan mereka. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, belajar merupakan proses dinamis yang kompleks di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui interaksi dengan lingkungan. Konsep belajar ini menekankan perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang dapat dicapai melalui pengalaman dan interaksi aktif. Ada 3 teori utama yaitu behavioristik, kognitif, dan konstruktivisme. Nah, mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan kata, baik itu kata ataupun perilaku dari video ini. Eh, saya ucapkan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.